Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Firdaus Abidin Rifai dari mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2003 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guna menyelesaikan tugas wawancara KMD golongan penegak. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Kak. Silahkan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Satna Deswandari. Saya menjadi pembina pramuka di Pangkalan MA Almoyat Surakarta. Kurang lebih sudah 3 tahun gitu Kak. Kondisi Kak, saya ada tugas, jadi saya ingin mewawancarai terkait organisasi, administrasi, budep, dan satuan. Langsung saja Kak. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi gugus depan di sekolah? Terkait dengan struktur organisasi gugus depan di sekolah, jadi yang tertinggi itu ada namanya Kamabigus. Nah, Kamabigus itu ketua majelis pembimbing gugus depan, itu dijabat oleh kepala sekolah. Jadi di sekolah kami dijabat oleh Kak Rode seperti itu. Kemudian di bawah Kamabigus ada namanya Kabudep. Jadi Kabudep itu adalah ketua gugus depan. Nah, ketua gugus depan dijabat oleh Kak Hadi. Kemudian di bawahnya Kabudep ada pembina putra 2, pembina putri juga 2. Begitu. Kemudian di bawahnya ada DAP tadi, Dewan Ambalan Penegak. Kemudian di bawah DAP baru seluruh anggota pramuka di MA Almoyat Surakarta. Jadi struktur organisasinya itu ada beberapa ya Kak? Iya. Lanjut Kak, bagaimana administrasi gugus depan pramuka di sekolah? Jadi terkait dengan administrasi itu ada beberapa administrasi yang memang harus disiapkan. Yang pertama, ketika pada awal itu ada pendataan anggota. Kemudian ada buku inventaris, itu untuk mencatat segala inventaris atau perlengkapan yang dimiliki. Kemudian ada buku induk. Jadi buku induk ini berisi seluruh data anggota pramuka. Kemudian ada juga buku tamu. Ketika ada tamu maka mengisi buku tamu. Ada juga laporan semesteran. Jadi pramuka ini kan nantinya akan dilaporkan pada di rapot misalnya. Nah, itu nanti harus ada laporan semesteran. Dan yang terakhir ada logbook atau catatan peristiwa penting. Jadi setiap kegiatan itu harus dicatat seperti itu. Jadi ada banyak ya Kak tentang administrasi yang ada di sekolah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa tujuan dari adanya struktur organisasi gugus depan di sekolahan Kak? Tujuan adanya struktur organisasi itu untuk apa? Tujuannya sendiri adanya struktur organisasi adalah agar jelas ada tanggung jawab seperti itu. Jadi setiap jabatan itu kan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Nah, ketika peran dan tugasnya masing-masing itu dijalankan dengan baik, maka kegiatan pramuka di suatu gugus depan itu nantinya bisa lebih baik, lebih efektif, dan lebih bermanfaat bagi seluruh anggota pramuka. Intinya untuk ada tanggung jawab seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir Kak, siapa pembina di gugus depan di sekolahan Kak? Terkait dengan pembina itu ada 2, jadi ada yang sukarela dan juga ada yang memang benar-benar ditunjuk. Ada yang sukarela, ada yang ditunjuk. Nah, kemudian setelah ada yang sukarela dan ditunjuk, mereka harus mengikuti KMD golongan penegak. Nah, setelah mereka mendapatkan ijazah KMD, kemudian akan diserahkan kepada kepala sekolah atau Kamabigus tadi. Kemudian Kamabigus memberikan SK atau surat keputusan dan akhirnya bisa menjadi pembina pramuka. Untuk syarat usia, kemudian dan lain-lain itu tidak ada. Yang penting memiliki kemauan kuat, kemudian mengikuti KMD dan bersedia untuk membina. Berarti tadi untuk pembina itu ada yang sukarela dan ada juga yang ditunjuk seperti itu. Kak, mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Kak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.